105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox, Kondisas menemani lagi nih tentu saja di Let's Talk With. Dan ini kita punya sesuatu yang spesial karena kali ini nggak berhenti di Let's Talk With aja. Di belakangnya masih ada lanjutannya, yaitu Let's Talk With Art Hotel Suites Bianti. Jadi hari ini nggak sendirian dong Mas Gundi, kita kan temenin sama Randy sama gue. Betul, jadi kali ini hostnya nggak cuma satu, tapi kita punya tiga ya. Ada Mas Randy sama Mas Teja, ini dari Art Hotel Suites Bianti juga. Yes. Ya kan? Dan ada tamu juga satu ini yang akan jadi narasumber kita, yang akan bercerita banyak, karena kita akan mengulas tokoh sosok yang ada di belakang dari sebuah Art Hotel Suites Bianti. Salah satu personilnya dari Art Hotel Suites Bianti sudah kita hadirkan di sini, dan beliau adalah Mbak Nini. Selamat malam Bu Nini. Nini. Bu atau Mbak nih? Mbak aja. Oke, Mbak ya. Nggak boleh ngiri. Kan emang kita cowok ya. Iya, masa iya Oh Masa iya, Mbak lupa. beda ya, Mbak Teja, Mbak Randy kan nggak mungkin ya, tetap ya. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu boleh sama bertiga ini. Walaupun mungkin Sobat Fox udah sering dengar ya, sering datang juga, sering ngelihat juga ada Mas Randy, Mas Teja. Tapi kalau kali ini di Let's Talk With, boleh deh kenalan lagi Mas Randy ini kalau di Art Hotel Suites Bianti di bagian mana gimana? Oke, saya juga di sini menjadi co-host Let's Talk With Art Hotel Suites Bianti. Tapi di Art Hotel saya sebagai humas. Mantap. Oke. Kalau Mas Teja? Kalau saya di sini sebagai pimpinan Fox. Enggak, saya dari Markom Art Hotel Suites Bianti dan nemenin juga Mas Gundi pada sore hari ini. Betul. Nah ini kita co-hostnya ada dua nih makanya nih. Dan spesial banget kan Art Hotel Suites Bianti bareng sama Let's Talk With. Jadi saya cukup berbangga hati nih Mas, Let's Talk With bisa gabung bareng sama Art Hotel Suites Bianti gitu ya. Nggak sendiri lagi. Nggak sendiri lagi gitu. lagi. Terima kasih sekali. Nah ini perlu kenalan atau nanti pakai ada Nggak usah kartu nama? kenalan, Mas. Nanti pakai surat aja kirim. Kan gitu. Mbak Nini, Surat. boleh dikenalin kalau di Art Hotel Suites Bianti ini aktif sebagai apa nih Mbak? Saya aktif di kegiatan kemanusiaan. Kemanusiaan. Salah ya. PR, Saya Nini, saya biasa incas sebagai operation manager di Art Hotel Suites Bianti. Oke. Ya, itu apa namanya? Sebenarnya cuman pura-pura aja. Aslinya saya ada di bawahnya Pak Randy. Pak Randy bos saya. Oh gitu. Beliau ini bos saya. Saya juga hal gitu Pak. Oke, jadi ini Berani lo. Jangan. Jadi gini Bu Nini, ini kan yang kita tahu kan Bu Nini kan sudah berkiprah di dunia perhotelan cukup lama Ibu ya. Mungkin boleh diceritakan Bu sedikit pengalamannya, mungkin teman-teman Sobat Fox juga yang orang hotel bisa tahu nih perkembangan karir Ibu Nini seperti apa. Mungkin teman-teman Fox, sahabat Fox ini juga bisa ngikutin gitu kan. Kalau bisa jadi operation manager Benar, juga. benar. Ya. Jadi awal banget dulu akhirnya fokus di perhotelan. Awalnya tuh saya nggak keterima ini. Kalau zaman dulu apa sih Mas namanya? Pramugari. Bukan, CPNS? bukan. Oh bukan. Tentara. Tentara, jadi tentara. Ke perguruan tinggi itu loh. Oh, UMPTN, Ujiannya. UMPTN, Oh, lupa dulu waktu namanya. itu, Nah, ya. dulu tuh nggak keterima UMPTN. Jadi kayak harus cari second ini lagi kan ya, Option. second option. Akhirnya ketemu yang namanya perhotelan. Aku lihat-lihat gimana sih perhotelan, oh seperti ini. Oke, akhirnya masuklah ke dunia yang namanya perhotelan. Pertama banget aku kerja jadi business center attendant. Bagian ngeprint tuh biasanya tuh. Iya, bagian Oh, serius ngeprint lu? doang Serius benar. ngeprint. Nerima fax kayak gitu. Jadi kalau ada tamu yang mau nge-fax, aku bantu faxin. Tapi lu fax tahu gak fax? Tahu gua. Iya, adanya zaman dulu banget. Aduh, tua ya gue. Dia takutnya nggak tahu kan. Oh iya, teknologinya ya beda ya. Gen Z biasa. Benar. Mas Teja. Tahu fax yang bisa telepon kan juga. Oh, Bisa telepon bisa. juga. Iya benar, bunyinya tlut gitu. Nah habis jadi business attendant terus pindah ke restoran, ke FB service, ke food and beverage. Oh, jadi sempat ke food and cross beverage. gitu ya. Tadinya di front office, kemudian di situ di apa namanya under front office, kemudian aku pindah jadi food and beverage service. Di situ incas sebagai greeter waktu itu.
gitu tuh yang terima tamu. Terima biasanya. tamu. Oh, Jadi kalau oke. ada tamu datang, hello, selamat siang, selamat malam gitu. Gitu doang, Keperluannya Mas. Kerjanya digaji, Mas. Kerjanya gitu Enak doang. nggak? digaji. Mau lu? Kamu datang Mau selamat lu, Mas? siang. Luar biasa ya, hotel tuh emang gitu ya. Cuan. Amin. Luar biasa. Udah dari situ, terus akhirnya belajar lebih dalam lagi hubungannya sama food and beverage service, baik dari cara melayani, kemudian bartendingnya, gimana caranya bikin minuman, yang gampang-gampang aja sih gitu. Akhirnya kesini makin kesini, terus ya belajar lebih banyak lagi. Akhirnya ada di Art Hotel Suites Bianti, masih di food and beverage service, kemudian pindah lagi di guest relation, yang akhirnya di front office dan dipercaya sebagai operation. Wah ini Panjang ya, panjang Panjang banget. sih. Tapi aku jadi penasaran Mbak tentang nanti jobdesknya di operation manager ini Mbak ya. Tapi ntar kita masuk di segmen 2 aja buat ngejelasin fungsi Boleh. kegiatannya ini ya. Boleh. Oke Sobat Fox, ntar kita ketemu lagi di segmen 2 bareng sama Mbak Nini sama Let's Talk with Art Hotel Suites Bianti. Balik lagi di Let's Talk with Art Hotel Suites Bianti, 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Nah, ini tadi kan aku penasaran Mbak Nini sama tugasnya ketika jadi operational manager di Art Hotel Suites Bianti itu meliputi apa aja nih Mbak? Iya, sebenarnya inti dari keseluruhan yang dilakukan itu tugas operation manager itu simple sih sebenarnya, Mas. Wow, enak loh, aku daftar itu Enak, aja. simpel. Daftar, terima kasih Mbak. Oke, daftar ya Mas, boleh ya? Karena sebetulnya tugasnya adalah untuk memastikan operasional keseluruhan baik di departemen yang ada di dalam hotel itu sendiri berjalan lancar. Oke. Yang tidak baik harus diluruskan menjadi bagus, seperti itu. Oh, tapi kan ini meliputi Kerjanya cuma banyak, itu aja, iya. meliputi banyak orang, meliputi banyak bidang kan Mbak berarti itu ya? Benar. Jadi karena memang departemen yang ada di dalam hotel sendiri di Art Hotel Suites Bianti itu ada front office, food and beverage, housekeeping, engineering. Jadi semua Itu oh juga, Markom. iya. Kalau masuknya ke sales. Benar. Kan nggak operation. Operation lo. Tapi kadang kan gue dicat sama Buni nih. Nah, boleh juga sih Markom ya kan. Bersyukur Mbak ya, Kak. Di atasnya mereka berdua ya Mbak ya. Jadi Iya. ya. Riwah kayaknya. Jadi semua itu yang ada di daily operationnya ya memang harus dikoordinasikan dengan baik Ya. agar jalannya hotel dalam satu hari itu tidak ada hal-hal yang menimbulkan isu atau problem gitu sih Mas. Coba. Jobdesknya nih. Benar. Dari kita nih. Benar. Tapi kan gini, Bu Nini ya. Saya kan juga orang hotel ya Mas Gundi kan. Ya. Oh iya, di hotel lu. Pernah menemukan kesulitan nggak Bu? Maksudnya dalam kesulitan apa gitu yang nggak bisa dipecahkan, terus solusinya seperti apa? Biasanya kan di hotel kan nggak mulus-mulus aja ya Bu. Saya menemukan kerikil-kerikil itulah. Nah, hal apa sih yang menurut Bu Nini itu kesulitan yang benar-benar sulit gitu untuk dipecahkan? Biasanya hubungannya sama handling komplain yang itu mungkin komplain yang luar biasa ya. Jadi kita biasanya pada saat memang sudah kita menghadapi sendiri atau departemen awalnya menghadapi jenis komplain yang ada ternyata nggak bisa di-handle dengan baik dan kemudian kita harus lakukan eskalasi ke atas. Nah kalau emang yang benar-benar nggak baik ada tuh nggak boleh disebutin ya di sini ya. Ada Apa ya, modelan tamu itu kan macam-macam. Sebut ya. aja namanya nggak apa-apa. Jangan dong. Kali Sobat Fox juga kan? Iya siapa tahu. Jadi sadar lah ya. Please. Soalnya Anda. Jadi ada model yang memang tamu komplain atau menyampaikan sesuatu itu hanya untuk sekedar ngasih input Oke. tentang suatu problem yang ada agar hotel menjadi lebih baik dari dalam
apa namanya fasilitas ataupun servis yang diberikan. Tapi ada juga yang memang tamu itu sengaja bikin komplain, sengaja bikin problem yang kayak gitu. Nah itu yang seperti ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena Total Suites Bianti kan suatu tim ya, jadi harus dilakukan eskalasi dan dikoordinasikan bersama sehingga kesulitan yang ada itu bisa diminimalisir. Ya yang pasti gongnya adalah ke general manager sih. Gitu. Tapi kayak gitu bete nggak sih Bu? Gitu kadang bete nggak? Iya benar. Iya sih secara manusiawi ya. Hotelier, kita kan sebutnya kalau orang hotel hotelier ya. Hotelier itu kan manusia biasa juga. Betul. Yang kadang pingin ngebacot gitu pada saat nerima komplain yang luar biasa gitu. Jadi ya manusiawi, pasti sebel. Boleh. Iya. Nah itu caranya gimana Bu? Kan kadang kita juga ngelihat tamu Mas Guni kan ketika orang emosi kan, kalau ketemu orang emosiin gue kan jadinya meledak-meledak kan. Betul, ya. Itu gimana Bu cara kita mengontrol untuk itu Bu? Ada trik-trik khusus nggak bisa? Berdoa, tarik nafas yang panjang. Sholatnya? Ya, itu sih. Sholat lah. Ngaco. Jadi kalau ketemu komplain kayak gitu yoga dulu Mbak ya. Yoga dulu. Di depan tamunya lagi juga. Siapa tahu kan tamunya jadi oke, Mbak gitu. Tapi awal-awal emang kaget, harus Mbak. tarik nafas sih. Awal-awal gitu sempat kaget nggak sih Mbak untuk menerima komplain seperti itu? Iya, kaget pakai banget pada saat menerima berbagai macam jenis komplain yang berbeda gitu loh. Tapi di situ jadinya kita belajar sih ya, saat mana kita harus take action benar, saat mana kita harus handle dengan perhatianku ke situ. Aku aja Mbak ntar. Iya. Tapi itu ada yang dicuekin juga nggak sih Mbak? Alah. Maksudnya kan udah menerima banyak sekali komplain atau masukan atau apapun juga. Jadi udah dari awal sudah ke filter dengan mudahnya. Enggak juga nih kayaknya cuman, atau memang ini bener nih emang nih harus kita tindak lanjutin gitu kan. Ini kayaknya penting ini gitu. Ada sih Mas, jenis-jenis komplain itu nggak semuanya kita harus facing gitu ya. Ada yang ini yakin nggak sih, semuanya itu review melalui Google. Bener nggak sih nih orangnya ada stay sama kita atau nggak, kita cek juga gitu. Nggak semata-mata terus ada komplain nih langsung telan. Nggak bener nih kita, nggak gitu juga. Nah mungkin Bu Nini bisa membagikan tips kepada Sobat Fox, mungkin pendengar kita ada juga yang orang hotel kan ya. Betul. Mas Gundi ya. Kunci untuk handling komplain itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Maksudnya rumusnya atau gimana supaya hal itu tidak menjadi besar, menjadi booming, gimana tuh Bu? Tips and triknya biasanya? Singkatnya aja Mbak. Singkatnya aja ya. Jadi sebenarnya orang komplain itu kan mau didengar ya. Apa yang disampaikan tuh pengen dengar, ya udah dengerin dengan tulus gitu loh, bukan dengerin dengan asal denger. Dengerin dengan tulus. Iya, Biasanya kalau nggak ada tulus sama Raisa gitu. Di sana nggak jadi nyanyi sih sebenarnya. Iya, jadi nyanyi. Dengerin bener dengan tulus, dengan sepenuh hati, terus kasih empati. Sama empati tuh gimana sih? Kayak yang aku ikut ngerasain loh, yang kamu rasain tuh kayak gimana. Jadi bukan hanya didengar, tapi kita juga ikut ngerasain bahwa semuanya nih AC gua nggak dingin. Iya ya Bu, nggak dingin. Aduh, jadi nggak bisa istirahat. Ibu semalam tidurnya jadi keringetan, nggak nyaman, yang kayak gitu. Itu hal-hal kayak gitu walaupun kecil disampaikan ke tamu, efeknya bisa bikin tamu kayak, lu ngedengerin ya, gua celoteh tuh bukan cuman sekedar lewat gitu. Jadi kayak semacam, ya tadi empati akhirnya ya. Kita coba berada di posisinya customer gitu ya. Terus kalau udah empati kasih solusi juga, jangan cuma cuma gitu ya. Ada solusinya juga ya Mbak ya. Terus kasih solusi dong Mas. Biasanya kalau AC nggak dingin itu solusinya apa Bu? Ditiupin. Gitu. Pakai kipas dulu ya. Kipas kondangan. Nanti pesen minum di bar Bu, biar adem ya Bu ya. Malah jadi cross selling gitu ya. Benar. Oke, ntar kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mbak Nini ya. Karena ini makin seru ini Sobat Fox untuk obrolan kita kali ini di Let's Talk with Total Suites Bianti. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits.
Oke, kembali lagi dengan kita di Let's Talk with Art Hotel Suites Giant Yogyakarta. Nah, ini masih sama narasumber kita, yaitu Mas Gundi. Oh, bukan dong. Terima kasih. Ibu Kartini atau biasa atau AKA Nini. AKA Nini. Bu, ini kita kembali lagi ke topik. Bu. Saya sempat kepikiran gini, Mas Gundi. Gimana? Biasanya kan tamu-tamu komplain nih jarang ada yang mau balik lagi ke tempat yang misalkan nih gua komplain nih di satu tempat hotel, kan kita mahal sih balik lagi ke situ ya. Iya, betul. Problem takutnya dapat problem yang sama atau apa. Nah, gimana Bu Nini merespon bahwa si tamu tersebut akan balik lagi, Bu? Caranya gimana tuh, Bu? Caranya ya. Oke. Jadi kita sebetulnya di Art Hotel Suites Bianti itu punya pilar. Jadi kayak namanya kayak brand identity gitu lah. Itu di situ ada beberapa, ada personal service, ada relationship, ada better quality of sleep, ada better quality of food gitu kan. Di antara poin tersebut di relationship ya, poin kedua itu termasuk gimana kita bisa kemudian berkomunikasi dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi sama tamu, walaupun tamu tersebut udah pernah komplain sama kita. Pada saat tamu komplain kan nggak semata-mata terus dibiarin kan ya. Tadi yang kita bilang bahwa sudah didengerin, udah dikasih empati, kasih solusi, kasih further nextnya biar hal kayak gini nggak kejadian lagi tuh. Kita kasih promise sama tamu, tapi bukan cuma promise yang janji-janji aja, tapi memang kita aktualisasikan. Nah, di situ kita kemudian ngobrol sama tamu, making relationship, yang akhirnya kadang alhamdulillahnya ya, kalau di Art Hotel Suites Bianti, tamu-tamu yang tadinya ngasih feedback sama kita, entah itu ada problem, ada isu atau good feedback, itu balik lagi sih ke kita. Karena kita bisa maintain relation yang baik sama mereka. Jadi kalau kita bilang from complaint become a compliment. Gitu. Keren. Kalau ada yang nggak ngerti bahasa Inggrisnya di bawah ya. Iya. Gitu, Kalau nggak kebaca ntar kita WhatsAppin. Tenang aja deh. Kebanyakan dong kalau Tadi. Iya gitu. Berarti kalau misalnya ada komplain kayak gitu, emang karena tadi Ibu bilang kalau misalnya itu langsung diselesaikan, itu Ibu langsung share tuh ke tim, apa kayak gimana sih itunya? Oh iya, jadi karena nggak kerja sendiri ya maksudnya penyelesaiannya ya memang kita harus share ke departemen concern, bukan cuma departemen yang kena problem, tapi ke semua. Kalau kita bilang di Art Hotel itu karyawannya namanya artis, Mas. Oke. Jadi kita nih artis sebenarnya. Oh, oke. Udah Iya. artis banget dari lahir gitu. Itu semua divisi, Mbak, disebutnya Iya, artis betul. itu ya? Semua divisi disebutnya artis. Jadi kita share ke seluruh artis bahwa ada terjadi feedback dari tamu namanya ini, kamarnya berapa, periode stay-nya berapa lama. Yuk kita take care bersama, misalnya gitu. Jadi di take care bareng-bareng, bukan cuman ditanggung sama departemen terkait aja. Departemen yang dikomplain. Iya, benar. Di take care bukan berarti terus didewakan ya. Tetap dengan pelayanan yang memang seharusnya. Karena kan pelayanan ke semua tamu harusnya sama kan. Hanya karena beliau ini ada special case sehingga kita kayak take care aja gitu. Karena kita punya promise tadi sama tamu agar kondisi yang tidak diinginkan tamu selama stay sama kita itu nggak terkejadian lagi. Biar besoknya balik lagi. Gitu. Tapi iya sih, Mas. Keluarga gue tuh kalau nginep di Art Hotel Suites Bianti tuh gimana? Nyaman banget tuh. Asik. Anak gua, istri gitu. Pada seneng, Bu, karena karyawannya ramah-ramah situ. Betul. MOD ya? Apa sih? Masa disebutin pas MOD? Oh, enggak perlu ya. Disebutin pas MOD. Masakan enak-enak, karyawannya ramah-ramah. Gitu. Temanku itu, aku pernah nih ada teman yang dia nginepnya sampai 7 hari di Art Hotel Suites Bianti gitu. Dia bilangnya, wah nginep di Art Hotel Suites Bianti itu 7 hari itu berasa seminggu gitu. Nah, iya bener dong. Iya kan? Sama dong. Sama ya? Ada bedanya. Sorry. 1 week itu Mas katanya. Gitu kayaknya. Oh, benar. Iya sih, 7 hari itu seminggu, benar. Nah berarti ya kurang lebih seperti itu, Mas. Karyawannya ramah-ramah. Berarti biasanya komplainnya itu minor lah, Bu ya, paling. Minor. Oh pernah, berarti lu pas nginep sono komplain gitu, pernah lu? Gue nggak pernah menemukan sih. Karena karyawannya pada baik-baik, sarapannya enak, bisa saya akuin. Dapat coklat. Betul. Kalau malam dapat coklat, Mas? Iya. Oh. Betul. Coklat, iya. Sama ada mesin kopi kan di
kamar ya. Bener. Itu juga kan jadi nggak perlu repot kemana-mana. Udah di situ aja kalau mau sambil kerja. Temenku tuh makanya dia staycation sekalian kerja di situ. Jadi nggak usah keluar, nggak usah ngapa-ngapain, di situ juga ada kopi. Kan kalau pagi sarapan ngopi dulu kan, maksudnya buat nge-push kerjaan gitu kan sampai siangnya. Temennya Mas Gundi berarti staycation di sana sama kerja di sana. Itu yang bawa anak sama istrinya juga itu nanti. Gue dong. Gue cerita ke Mas Gundi. Sobat Box, ntar kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Ini saya di Let's Talk With atau Telsit Vianti. .3 FM Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Balik lagi sama kita semua di sini. Let's Talk with Arto Telsit Vianti. Hey, lancar. Dibuka narasumbernya. Aku udah dekat ini jujur lagi ya. Kayaknya lebih oke Bu Nini pada kita ya. Pokoknya Bu Nini aja. Makanya. Dan bagus dulu. Kita nanti nggak ada kerjaan Bu. Ini menunjukkan kalau sebenarnya artis-artisnya Arto Telsit Vianti itu memang sebenarnya profesional. Benar. Gitu kan. Jadi opening program aja juga bisa. Oke, Nyampuin. Gimana Iya, dong? gimana dong? Oke Bu, ini kan udah banyak yang nanya Bu, karena kita kan buka pertanyaan juga untuk followers yang mau nanya ke Bu Nini. Wow, oke. Aku bacain satu-satu ya Bu. Kita Oke, bakal ada 5 penanya yang udah kita pilih. Pertama, aduh, Jangan susah-susah ya. enggak. Awal kerja di hotel dulu basicnya apa? Dari siapa yang nanya? Dari Kalian Cornelia Natalia. Hai kerja di Cornelia. Langsung jawab nih. Boleh, nggak apa-apa Bu. Oke. Basicnya dulu apa? Tadi udah jawab ya? Oh, tadi waktu pertama kita cerita ya? Tadi basicnya ya, awalnya iya, tadi. Aku dulu jadi tukang print sama tukang kirim fax, business center attendant. Tapi untuk studinya basicnya masih tetap perhotelan, Mbak? Oh iya, perhotelan, bener. Tanya basicnya apa? GL100. Itu bahan Mas, buat Bahan ya. custom. Motor dong. Oke, terus pertanyaan kedua dari Lushong 8. Rahasia jadi strong woman kayak Ultraman apa Bu? Lu makan besi, makan debus. besi cor-coran lu. Masa debus. Iya, kayak debus ya. Minum jamu tolak angin. Apa ya? Nggak ada lah, kita ngalir aja karena berdasarkan jam terbang ya. Iya nggak gitu. sih? Jam terbang dong. Tapi itu sih untuk bertanya ke Mbak Nini ya. Kalau coba bertanya ke aku kan kebutuhan ekonomi ya. Oh iya, iya Jawabannya bener. itu yang Oh, bikin. bener sih, Iya, kalau iya. saya loh, tapi Mas Mbak Ulan, Nini. itu jawaban aku. Oh iya, Mbak Nini sih. Saya enggak. Gitu. Lanjut Ibu ya. Ya, Ini ada dari @si.bray. Si Bray. Kerja di hotel berat gak Bu? enggak sih, karena aku seneng kerja di hotel. Nah, ini buat si Bray, kamu jalani dengan senang pasti semua akan terasa mudah ya Bu ya. Temennya Betul, banyak, benar. apalagi modelan begini nih. Seru. Nih ada lagi dari @putbasd. Putbasd namanya, @putbasd. Aku tahu sih kayaknya. Yang beda ini ada beda nih pertanyaan ini. Apa Yang tuh? bedain bukber Arto Telsit Vianti sama tempat lain apa? Kan di tempat lain Wagyu juga daging. 3 ton. Wagyu 3 ton. Iya, Wagyu 3 ton. Terus dari cita rasa makanan nggak usah dibandingin deh. Lu datang makan, pasti besok balik lagi. Bentar nih, Wagyu 3 ton maksudnya gimana, Mbak? Nini? Iya, gimana, kita ada paket buka puasa bersama sekarang Ya. ini. Jadi temanya dari chef itu ngusungnya adalah bahwa semua makanan yang ada di kita base-nya adalah dari Wagyu. Oh, Daging. makanya yang disiapin sampai 3 ton buat sampai 1 bulan 3 ini. ton buat buat Ramadan ini ya? 1 bulan. Oke. Jadi nggak akan kekurangan. Siapapun datang makan Wagyunya pasti enak. Arto Telsit Vianti. Dengerin Wagyu juga langsung dari Osaka katanya Bu ya. Osaka. Osaka. Kobe Australia. dari Kobe. Dari Kobe. Kobe, biasanya kalau Wagyu dari Kobe. Australia. Australia. Sampai Jepang tapi. Iya. Lewat Osaka berarti di ya? mana? Osaka Iya Jepang. deh, salah nggak gue? Enggak sih. Udah pindah Oh, dulu. pindah. Ke Australia dulu. Pertanyaan berikutnya ada Kita yang pertanyaan pusing berikutnya. terakhir, Bu, ya. kayaknya. Ya, satu Iya. lagi dong. Ini dari @fernandades. Bu, gimana caranya menjadi
bahasa Inggris aja Bu ya. Bahasa Inggris sorry saya ribet translate-nya. How to be a great leader in team. Nah, Wah, Mungkin Bu Nini mau pakai bahasa Inggris juga? kayaknya enggak deh. Iya. Itu dari mana, Australia yang nanya ya? Kayaknya. tapi baginya tadi Bu yang nanya. Dia sapi waginya. Fernanda Diaz. Ada deh. Fernandes. To be apa namanya? A great leader. A great How to be leader. great leader in team. Leader itu kan sebetulnya orang yang memberikan contoh. Apapun contoh yang diberikan itu akan affected sama timnya. Pada saat leadernya atau ya yang orang utamanya itu memberikan contoh yang baik, mengajarkan hal yang baik, pasti timnya akan jadi baik gitu sih. Dan build komunikasi sama engage sama tim itu juga penting. Bukan cuma kita ngeliding aja, ayo kita lakukan ini, tapi di luarnya kita tidak bisa engage atau apa sih namanya, berteman ya. Jadi bukan cuma sebagai leader, tapi kita juga harus berteman sama mereka sehingga ngerti. Apalagi sekarang ya Gen Z. Iya, Gen Z. Saya dong. Iya. Iya, banget. Kita dong. Iya, kita kayak harus lebih banyak ngobrol gitu loh kalau sama Gen Z. Jadi biar tahu maunya kita seperti apa, translate-nya bukan sebagai perintah, bukan, tapi obrolan. Kalau begini bagusnya ini loh. Menurutmu kalau begini nggak? Gitu loh. Jadi harus diajak ngobrol. Jadi harus ngobrol ya Bu ya. Iya, harus ngobrol. Tapi- Kalau model leader nggak bisa ngobrol sama timnya, susah sih ngelitnya. Aku sih penasaran kalau itu kalau perintah jadiin kayak apa namanya tadi Mbak? Obrolan. Obrolan. Iya. Kalau itu gajian jadi kayak pinjaman gitu nggak sih? Waduh. Pengaruh gitu nggak sih? Pengaruh. Pinjemin Mas. 100. Aduh. Kan, Iya ya. iya kan kalau perintah nggak boleh jadi kayak perintah. Pinjem 100. Tapi gajian harus tetap jadi kerasa gajian apa jadi kayak pinjaman gitu? Tetap gajian dong, Tetap Mas. gajian. Iya. Oke. Jangan sampai ketukar. Berarti Bu Nini tipikal leader yang Memberi contoh. memberi Memberi teladan. memberi teladan. Yang kedua merangkul ya Bu ya, lebih tepatnya. Karena kan ada yang Iya. beberapa leader mungkin yang gitu, tapi kalau Bu Nini yang lebih ngerangkul ya Bu. Harusnya gitu Harusnya ya. gitu ya. Harusnya gitu ya. Oke, terus ini pertanyaan pribadi sih Bu sebenarnya. Kan banyak tamu-tamu hotel yang suka menyalahgunakan aturan ya Bu ya. Nah mungkin Bu Nini bisa ngasih info nggak Bu ke teman-teman, ke Sobat Fox juga bahwa hal yang sering disalahpahami orang tentang hotel Bu. Oke. Ya, banyak sih ya sebenarnya hal-hal yang kadang disalahpahamin sama orang ya. Bahwa kalau apa nih contohnya nih? Check-in time. Check-in time, Iya. seru nih, seru check-in. Seru kan check-in time. Kadang tamu tuh datang usahain ya. Mereka datang berenam semuanya 6 kamar 6 nih. kamar. Mereka tidak ada request sebelumnya. Terus minta dijadikan di satu level floor. Padahal mungkin tamu nggak akan tahu bahwa kita sebetulnya kamar di area satu floor itu udah tinggal 2 semuanya gitu. Sehingga 6 kamar itu harus dipecah di beberapa floor. Tapi kadang kan nggak bisa paham di situ karena memang mungkin nggak ngerti di kita kayak gimana ya sistemnya. Jadi kadang ya gimana Mbak caranya gimana bisa pokoknya 6 itu bisa satu lantai yang sama. Ya biasanya kita offering lah solusi lagi. Bisa di lantai yang sama tapi kondisinya. Bisa di lantai yang sama tapi bednya seperti ini yang begitu. Jadi tamu tidak otomatis di-deny. Oh nggak bisa gitu, nggak boleh. Nah sama nih pertanyaan menarik penambahan nih Bu Nini nih. Kan check-in itu setahu saya jam 2 ya Bu ya? Boleh nggak sih Bu misalkan tamu datang jam 10 misalnya gitu, udah dapat kamar? 10 boleh Sebenarnya sih. boleh ya Bu Sebenarnya boleh. Memang ada aturan tertentu yang namanya di kita stay itu sebenarnya kalau di Art Hotel Sisbianti kan check-in jam 2, check-outnya jam 12. Pada saat tamu datang jam 10 boleh banget. Selama ketersediaan kamar ada, beliaunya request early check-in, kita bisa langsung masukin ya Mas Gundi. Tanpa charge tambahan, Pak? Ada charge-nya tambahan. Oh, Tapi gitu. dengan Oke. kondisi tertentu memang pasti ada charge tambahannya. Gitu.
check-in jam 10, jam 12 sudah check out itu nggak apa-apa itu Bu Ye? Boleh 2 banyak jam doang sih. dong. 2 jam doang. Kok cuma 2 jam? Transit, kalau mau ke bandara kan transit doang Mas. Iya, Istirahat mandi gitu kan. transit, iya. Biasanya gitu. Transit buat transit doang biasanya. Mandi ya, Mandi. Kalau aku Iya. sih prefernya bukan yang di early check-in sih biasanya, tapi yang connecting, Mbak. Kamarnya connecting gitu. Mintanya connecting sama kitchen gitu ada nggak sih? Oh gitu ya. Iya. Biar gampang ya malam-malam Iya. ya. Lapar Nggak gitu usah langsung ngerebus, iya jalan. bener. Sendiri deh. Sendiri. Bawa mie instan Masak gitu siapa tahu sendiri. iya bisa gitu. Bisa sih Mas, ntar Ada datang ya. Oh, iya, siap. Oke, siap deh Mbak. Kalau gitu. Tapi Gitu. kalau connecting sama kitchen ada PR sih Mas. Kenapa? Pas lagi sangrai itu terasi. Masuk kamar Mas, iya kan. Bersin-bersin kan ya malah deh. Kan nggak lucu. Bau apa ya? Bawaannya kok lapar gitu Baunya salah lapar. kayaknya gitu ya. Oke. Puasa boy. Mbak ini juga jadi penasaran ini Mbak karena kan dari Art Hotel Suites Bianti ini ya. Mungkin buat Sobat Fox kamu ada yang belum pernah lewat gitu, pernah tahu di mana sebenarnya Art Hotel Suites Bianti ini Mbak gitu lokasinya. Art Hotel Suites Bianti itu kita ada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 37. Biasanya orang bilang Jalan Solo Mas. Ya. Tepatnya terapit di tengah-tengah antara kanan Vinolia dan sebelah kirinya Anissa. Depannya adalah Elizabeth. Lurus minggir sedikit ada Gardena. Sebelah sini ada Superindo. Nah, kita ada di tengah-tengahnya situ. Nyayam Kamehame di sebelah mana? Kamehame pas depan persis, Mas. Pas depan persis. Jangan gitu. Lumpia Semarang yang enak yang mana Bu? Gardena dong jatuhnya. Es dogel. Gorengan. Iya, Komplit ya? komplit. Oke. Di daerah Jalan Solo itu kan juga kalau malam kuliner malam, Mas. Jadi kalau Betul. nginep di Art Hotel Suites Bianti itu asik lah. Malam lapar tinggal ke depan, nyebrang doang. Gak perlu connecting kitchen tadi itu ya? Nggak perlu connecting kitchen. Tapi sebenarnya kalau nggak keluar hotel pun sebenarnya di dalam udah banyak fasilitas-fasilitas juga ya Bu Oh ya, untuk iya, makan malam ya Bu ya. benar. Kita ada barley and barrel, Kak. Itu apa tuh Bu? Itu kayaknya Mbak besok deh kalau misalnya kita next episode berikutnya ya, Let's Talk with Art Hotel Suites Bianti boleh ya? Boleh, Biar nanti ada penjelasan lebih panjang, kita kerjasama Iya. lagi kan gitu ya. Iya, benar. Nah, ini dari obrolan kita yang panjang ini tadi, boleh nggak sih Mbak Nini kita minta 3 kata yang mendescribe tentang Art Hotel Suites Bianti? Nah, Gitu. Art Hotel Suites Bianti itu Jangan terus Art Hotel Suites. Suites Bianti. Itu Iya, 3. benar 3. Jangan yang itu. Art Hotel. Art Hotel Suites Bianti itu dinamis, lifestyle banget, sama unik sih kalau aku bilang. Dengerin tuh. Ya kan. Dinamis. Dinamis, lifestyle, terus unik Unik. hotel. Jatuhnya Termasuk semua di- orang-orang di dalamnya tuh unik beneran. Kayak gue. Iya. Gitu. Mantuk tok Bener gimana? ya? Iya, Mantuk iya, tok iya. ini. Kenapa dinamis? Kenapa dinamis? Nah, gitu dong tanyain. Kenapa dinamis ya? Karena apa namanya? Bisnis hotel atau kondisi perhotelan itu sendiri kan memang memaksa kita untuk bisa dinamis. Mengikuti Selalu perkembangan mengikuti zaman, update gitu, Mbak, Iya, ya. benar kan hotel zaman dulu sama sekarang udah beda banget. Beda banget, ya. Semuanya beda. Sehingga kalau kita tidak pernah berpikiran out of the box, tidak berpikir dinamis mau berubah, Ya nanti jadi itu ketinggalan ya gitu, Mbak. ketinggalan. Kalau lifestyle, Bu. Lifestyle karena kita kan art hotel ya. Art hotel tuh lebih ke hotel dengan ada seni lah, ada artnya di dalamnya. Nah makanya di situ kita ada barley and barrel itu tempat kita bisa nongkrong, itu kan lifestyle. Habis pulang kerja nongkrong dulu, banyak tuh yang suka begitu gitu loh. Iya. Atau co-working space juga kita bisa available Oke. juga. Yang terakhir, unik. nah unik. 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 Karena Art Hotel Suites Bianti tuh kayak dibilang modern hotel, enggak. Lifestyle hotel banget juga enggak. Jadi kayak kombinasi gitu loh. Makanya di situ uniknya kita. Kemudian yang paling penting adalah bahwa kita di situ semua artis yang ada itu selalu memperlakukan tamu, menservis tamu secara personal. Itu sih. Jadi satu-satunya sih aku bilang. Katanya Enggak tahun lalu semuanya. ini juga ya, Bu. Kita tahun lalu Art Hotel dapat penghargaan ya. Iya, dapat luxury lifestyle hotel. Gitu. Oh itu yang kata gue menangin itu kan. 2024 ya. 2024. Iya. Oke, Sobat Fox ya, itu tadi obrolan kita bareng sama Art Hotel Suites Bianti. Makanya kali ini mungkin adalah episode pertama Let's Talk with Art Hotel Suites Bianti ya.
tungguin aja kapan lagi kalau misalnya ada lagi nih ya. Iya. Kita akan ketemu di sini bareng sama co-host Seru-seruan. kita. Ada Mas Randy, ada Mas Teja, ada juga Mbak Nini buat Asik. tamunya kita Aku kali ikut ini. ya besok. Apa Pak? Semuanya bawa ke sini. Rame-rame. boleh. Beneran. Terima gitu ya. cocok ya. Iya, ini kan bukan studio tapi lapangan sepak bola gitu ya. Muat lah. Ini soccer. Jadi makasih sekali lagi Mbak Nini, matur nuwun Makasih ya. banyak Mas Gundi. Makasih. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih Sobat Fox. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits.